Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tes benar salah. Nah, sebelum itu mungkin teman-teman sudah ada yang tahu apa sih itu tes benar salah. Nah, ya benar, tes benar salah merupakan pernyataan yang mengandung dua kemungkinan, yaitu benar atau salah, di mana pernyataan tersebut ada yang salah dan ada yang benar. Nah, fungsinya sih untuk apa untuk siswa? Nah, fungsinya itu agar siswa bisa membedakan yang mana yang fakta dan yang mana yang pendapat. Nah, contohnya tes benar salah itu sebuah kubus memiliki 12 rusuk. Jawabannya pasti benar. Yang kedua yaitu sebuah kubus memiliki 8 rusuk. Jawabannya adalah salah. Nah, seperti itu. Kenapa salah? Karena memang rusuk kubus itu ada 12. Nah, contoh lainnya yaitu setengah kali alas kali tinggi merupakan rumus luas alas segitiga. Nah, jika kita mengatakan setengah kali alas merupakan rumus mencari luas persegi, itu adalah salah. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas ke item yang kedua, yaitu 4 pernyataan item nilai benar salah yang untuk mengukur prestasi pendidikan. Yang pertama itu inti dari prestasi pendidikan adalah menguasai pengetahuan verbal yang berguna. Nah, pengetahuan verbal itu apa sih? Pengetahuan verbal itu merupakan pengetahuan yang diungkapkan secara kosakata atau dengan pertanyaan yang menguji pemahaman materi tertulis. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu semua pengetahuan verbal diungkapkan dalam proposisi. Nah, proposisi itu apa? Nah, proposisi itu ada di yang ketiga, yaitu proposisi adalah kalimat yang bisa dikatakan benar atau salah. Nah, untuk yang keempat yaitu tingkat kemampuan siswa dalam menguasai bidang pengetahuan tertentu ditunjukkan oleh keberhasilan mereka dalam menilai kebenaran atau kepalsuan proposisi. Nah, untuk bagaimana kita mengetahui tingkat kemampuan si A, si B, dan si C? Nah, kita harus memberikan tes seperti itu agar kita bisa tahu di mana tingkat kemampuan siswa. Nah, dengan mereka berhasil, berarti mereka telah meningkatkan kemampuan mereka sendiri dalam menilai kebenaran atau kepalsuan proposisi tersebut. Proposisi itu ya tadi itu merupakan pernyataan yang bernilai benar atau salah. Nah, selanjutnya yaitu yang akan dibahas yaitu keunggulan format true false atau benar salah. Nah, keunggulannya itu apa? Nah, yang pertama efisiensi item benar salah. Efisiensi item benar salah itu seperti selain memberikan ukuran yang relevan, juga item benar salah itu memiliki keuntungan yang cukup efisien. Nah, cukup efisien itu gimana? Waktu pengerjaannya atau pengujiannya itu cenderung lebih tinggi daripada pilihan ganda. Nah, seperti itu. Juga dibandingkan dengan format lainnya, tes format lainnya itu, soal tes benar salah itu relatif mudah untuk ditulis. Nah, untuk lebih selanjutnya yaitu kita bahas di perbandingan dengan tes pilihan ganda atau item pilihan ganda. Nah, letak perbandingannya itu di mana? Nah, letak perbandingannya itu ada beberapa. Yang pertama itu yang saya bahas letak dari soal itu yang pertama itu dari segi penulisan. Nah, untuk segi penulisan di pilihan ganda itu kurang konstruksi. Maksudnya tidak mudah konstruksi. Jadinya masih dalam pembuatan soal itu masih sedikit lebih mudah dari dari tes benar salah. Nah, kalau di pilihan benar salah itu hanya membutuhkan satu pertanyaan seperti itu. Nah, yang kedua itu dari segi pengerjaan. Nah, kalau dari segi pengerjaan di pilihan ganda itu membutuhkan waktu yang cukup lama karena di pilihan ganda itu ada beberapa kemungkinan jawaban yang benar. Seperti ada A, B, C, D, dan E. Nah, untuk benar salahnya itu cuman ada dua kemungkinan, yaitu benar atau salah. Nah, seperti itu. Hanya ada dua kemungkinan.
Nah, contohnya yang nomor satu, persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 diwakili oleh grafik. Nah, jawabannya itu yang A, sebuah lingkaran. Kalau sebuah elip itu ada per A-nya, seperti X kuadrat per A, nah seperti itu. Kalau parabola sama, cuman yang membedakan nanti rumusnya seperti itu. Nah, yang kedua itu 1A yaitu grafik X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 adalah lingkaran. Nah, hal itu kan sudah benar, itu merupakan rumus dari lingkaran, dari sebuah lingkaran, karena rumus dari sebuah lingkaran itu persamaannya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, seperti itu. Untuk yang 1B, grafik X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 4 adalah elips. Itu merupakan jawaban yang salah. Nah, seperti itu perbandingan dari item pilihan ganda dengan item benar salah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas tentang kesalahpahaman umum dari tes benar salah. Ada beberapa studi yang membahas tentang kesalahpahaman tersebut. Berikut beberapa analisis kesalahpahaman tersebut. Yang pertama adalah dampak dari menebak. Dampak dari menebak tersebut ada beberapa macam dampak. Yang pertama, timbulnya tuduhan buta dan tuduhan berinformasi. Maksud dari tebakan buta adalah tebakan yang kita tidak tahu sama sekali dari apa yang ditanyakan dalam tes benar salah tersebut, sehingga dengan tebakan buta kita akan mendapatkan jawaban yang kurang maksimal. Kemudian yang dimaksud dengan tebakan informasi adalah tebakan yang kita mengetahui dari apa yang ditanyakan, sehingga dengan pengetahuan tersebut kita mendapatkan petunjuk untuk menjawab tes benar salah tersebut dengan jawaban yang valid. Dampak dari menebak yang kedua adalah siswa termotivasi untuk mengikuti ujian dengan tingkat kesulitan dan durasi waktu yang lama. Dampak yang ketiga adalah pengaruh menebak-nebak pada skor akan berkurang seiring bertambahnya durasi. Maksudnya, ketika durasi bertambah, dampak dari menebak-nebak tersebut akan berdampak pada nilai yang semakin berkurang. Kemudian, dampak dari menebak yang keempat adalah skor dapat diharapkan jika tes benar salah tersebut tidak dipengaruhi oleh tebakan buta. Tuduhan kedua dari kesalahpahaman umum tes benar salah adalah ambigu. Makna dari ambigu adalah bermakna lebih dari satu, sehingga dengan makna yang lebih dari satu tersebut menimbulkan ketidakjelasan dan keraguan. Tetapi ambigu ini bukanlah kelemahan yang tidak dapat dipisahkan dari tes benar salah tersebut. Tes benar salah tersebut tidak akan ambigu jika dibuat dengan cermat dan disusun dengan kata-kata yang cermat pula. Ada beberapa macam ambigu. Yang pertama, ambigu intrinsik dan ambigu yang jelas. Ambigu intrinsik muncul mungkin dikarenakan ketidakjelasan yang kurangnya pengetahuan dari siswa tersebut, sehingga kesulitan untuk menafsirkan kalimat tersebut. Ambigu yang jelas lebih mudah difahami karena sudah memiliki kejelasan. Tuduhan yang ketiga adalah adanya imbalan untuk menghafal. Maksudnya adalah dengan tes benar salah tersebut, siswa terbatas pada pengujian detail spesifik yang seringkali diremehkan, dan akibatnya siswa hanya didorong untuk menghafal daripada untuk berpikir kritis, karena dalam tes benar salah tersebut siswa hanya menjawab benar atau salah, tidak menjawab secara detail apa yang ada dalam pikiran mereka. Tuduhan yang ketiga dalam kesalahpahaman umum tes benar salah adalah efek pada hasil belajar.
Efek pada hasil belajar yang pertama adalah mendorong siswa untuk berkonsentrasi dan mengingat detail faktual yang terisolasi, dan pembelajaran ini sangat bergantung pada hafalan. Pembelajaran hafalan memang tidak selalu menghasilkan pembelajaran yang tuntas, akan tetapi tidak semua pembelajaran yang tidak tuntas tersebut dihasilkan oleh pembelajaran hafalan, dan mungkin hasil tersebut dihasilkan oleh pembelajaran yang tidak banyak. Yang kedua adalah mendorong siswa untuk menerima konsepsi kebenaran yang terlalu disederhanakan. Dikarenakan dalam tes benar salah tersebut, siswa hanya menjawab benar dan salah saja, tidak dengan alasan yang mereka pikirkan dalam otak mereka. Kemudian efek pada hasil belajar yang ketiga adalah mengekspos siswa pada kesalahan yang tidak diinginkan. Nah, ada pendapat dari Ras tahun 1929 yang menyimpulkan bahwa pengaruh saran negatif dalam tes benar salah mungkin jauh lebih sedikit daripada yang kadang-kadang diasumsikan dan sepenuhnya diimbangi oleh efek pengajaran yang bersih. Ada juga pendapat dari Ross tahun 1947 yang menyatakan bahwa apakah pernyataan yang salah itu berbahaya atau tidak sangat bergantung pada pengaturan di mana pernyataan itu muncul. Pernyataan yang salah dalam buku teks di mana karakteristik sikap murid cenderung menjadi penerimaan pasif dan tidak kritis. Tetapi situasinya berbeda dengan soal-soal dalam tes benar salah. Sikap atau kebiasaan murid modern adalah salah satu tantangan aktif dan pasif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tes benar salah yang disusun itu berkontribusi secara substansial untuk pengukuran prestasi pendidikan. Kerugian yang mungkin mereka lakukan adalah hal yang sepele jika dibandingkan dengan apa yang diajarkan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risalatul Muawana, NIM T20197120. Di sini saya sebagai pemateri selanjutnya akan menjelaskan materi tentang menulis tes item benar salah yang efektif. Menulis item benar salah yang efektif. Seseorang yang ingin menulis soal benar salah untuk tes kelas harus dimulai dengan memusatkan perhatian pada beberapa segmen pengetahuan yang telah diajarkan. Segmen pengetahuan ini atau bisa dengan mudah dideskripsikan dalam satu paragraf seperti yang ditemukan dalam buku. Oleh karena itu, penulis soal biasanya merasa lebih mudah dan lebih efektif menggunakan bahan ajar sebagai sumber ide untuk soal tes. Pertanyaan opsional terkadang dibenarkan dengan alasan bahwa memberi siswa pilihan di antara pertanyaan yang akan mereka jawab membuat tes menjadi lebih adil. Tetapi jika semua pertanyaan melibatkan aspek-aspek penting dari pencapaian dalam sebuah kursus, tidaklah adil bagi setiap siswa untuk meminta jawaban atas semuanya. Selain itu, kesempatan untuk memilih di antara pertanyaan-pertanyaan opsional dapat sangat membantu siswa yang belum siap, tetapi sebenarnya dapat mengganggu siswa yang telah mempersiapkannya dengan baik. Pertanyaan pertama yang harus diajukan oleh penulis item adalah, apakah gagasan terpenting yang disajikan dalam paragraf ini? Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana ide-ide ini dapat diekspresikan sebagai item tes benar salah? Pada titik ini, saran yang sangat penting dapat ditawarkan yaitu selalu pikirkan kemungkinan item tes benar salah secara berpasangan, yang satu benar dan yang satu salah. Semua item dirancang untuk menguji pemahaman, tidak hanya untuk mengingat kalimat yang telah dibaca atau didengar saja. Ada 5 persyaratan umum untuk soal tes benar salah yang baik. Yang pertama itu item menguji ide yang penting, yang kedua item menguji pemahaman serta memori, yang ketiga jawaban benar untuk suatu item dapat dipertahankan, yang keempat jawaban soal tes yang baik tidak jelas bagi siapapun, dan yang kelima yaitu pernyataan tersebut harus dinyatakan sesederhana dan sesingkat mungkin. Berikut ini adalah beberapa contoh pasangan soal tes benar salah yang menggambarkan persyaratan di atas. Yang pertama yaitu item menguji ide yang penting.
Sebagai contoh, yang pertama itu Presiden Kennedy berusaha menyelesaikan krisis rudal dengan mengancam blokade Kuba. Pernyataan ini bernilai benar. Contoh yang kedua yaitu Presiden Kennedy 12 tahun lebih tua dari istrinya. Pernyataan ini juga bernilai benar. Nah, perbedaan usia antara Presiden Kennedy dan istrinya mungkin menjadi bahan komentar dalam percakapan biasa, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan peristiwa penting pada saat itu. Krisis misi Kuba di sisi lain membawa Amerika Serikat dan Rusia ke ambang perang. Bagaimana krisis ini ditangani adalah elemen yang jauh lebih penting dalam sejarah dunia daripada perbedaan usia antara seorang presiden dan istrinya. Yang kedua yaitu item menguji pemahaman. Jika hipotenusa segitiga siku-siku sama kaki panjangnya 7 inci, kedua kakinya yang sama harus lebih dari 5 inci. Pernyataan ini bernilai salah. Contoh yang kedua yaitu kuadrat sisi miring segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi lainnya. Pernyataan ini bernilai benar. Nah, dari kedua contoh di atas dapat menguji siswa dari pemahaman dan yang dipelajari siswa dengan menghafal. Yang ketiga yaitu jawaban yang benar untuk suatu item dapat dipertahankan. Yang keempat, jawaban soal tes yang baik tidak jelas bagi siapapun itu menguji pengetahuan khusus. Contohnya yaitu makanan beku biasanya lebih murah daripada makanan kaleng. Nah, pernyataan ini bernilai salah. Yang contoh yang kedua yaitu makanan beku dengan kualitas terbaik dapat rusak di dapur. Maksudnya dapat expired pada suatu waktu. Pernyataan ini bernilai benar. Nah, soal di atas mungkin dianggap tidak jelas bagi beberapa orang. Namun, hal ini dapat menguji pengetahuan seseorang secara khusus. Yang kelima yaitu bagi orang yang tidak memiliki pengetahuan yang sedang diuji, jawaban yang salah akan tampak lebih masuk akal daripada jawaban yang benar. Jadi, soal yang disajikan dapat mengecoh seseorang yang mungkin tidak memiliki pengetahuan yang lebih. Nah, yang keenam yaitu item diungkapkan dengan jelas berdasarkan suatu ide. Dan yang terakhir, item tersebut disusun dengan kata-kata yang ringkas. Jadi, suatu item soal itu diungkapkan dengan kata-kata yang ringkas agar lebih mudah dipahami, sehingga soalnya itu tidak bertele-tele. Mungkin seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. True false adalah suatu tes yang item-itemnya berupa statement atau pernyataan. Sebagian dari pernyataan-pernyataan itu merupakan pernyataan yang benar, sebagian lagi pernyataan yang salah. Jadi peserta didik itu harus memilih untuk menjawab mana yang statement yang benar dan mana yang salah. Pada nomor jawaban statement yang benar biasanya diisi huruf B, lambang ya. B ini mempunyai arti makna benar, atau Y yang diartikan iya gitu, setuju dan lain sebagainya. Nah, sedangkan pada di jawaban yang salah biasanya diisi dengan kode S yang berarti salah, atau T tidak, atau tidak setuju, TS ya. Oke, selanjutnya di contoh soal. Nah, yang pertama adalah ibu kota dari negara Indonesia adalah Jakarta. Nah, ini kan suatu pernyataan, maka jawabannya adalah benar gitu. Karena memang benar ibu kota dari Indonesia adalah Jakarta gitu. Oke, contoh soal yang kedua yaitu harimau berkembang biak dengan melahirkan. Nah, itu adalah benar ya jawabannya. Itu untuk contoh soal yang salah yaitu semua bilangan ganjil habis dibagi 2. Nah, itu adalah statement atau pernyataan yang salah. Jadi maka dijawab S atau ya. Nah, selanjutnya adalah contoh yang salah ya. Semua bilangan ganjil habis dibagi 2. Nah, itu adalah suatu pernyataan yang salah, maka diisi S gitu. Jadi seperti itu.